Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi ya nabi'il ulumi wal hikam amma ba'd. Mari kita buka terlebih dahulu majlis kita dengan bersama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih membahas tentang sholat. Ya, pertemuan yang lalu kita sudah membahas rukunnya sholat, sunnah-sunnah dalam sholat, kemudian hal-hal yang dibolehkan saat sholat. Nah sekarang membahas hal-hal yang makruh ketika sholat. Hal-hal yang makruh ketika sholat. Makruh itu berarti ya, kalau dikerjakan ya, tidak sampai membatalkan ya. Tapi kalau ditinggalkan artinya tidak dikerjakan itu lebih baik ya. Yang namanya makruh itu kalau dikerjakan tidak membatalkan ya. Tapi kalau tidak dikerjakan itu lebih baik ya. Dikerjakan tidak membatalkan. Tapi kalau tidak dikerjakan ya, itu lebih baik. Apa saja hal-hal yang makruh ketika sholat itu? Pertama, memegang-megang baju atau anggota badan. Megang-megang baju atau anggota badan. Kecuali ada sebab ya. Maksudnya kalau ada sebab tidak makruh. Kalau nggak ada sebab makruh. Ya lagi sholat iseng merapikan baju yang nggak ada keperluannya gitu ya. Pegang-pegang baju gitu ya. Saat sholat gitu ya. Itu makruh. Termasuk memegang anggota badan. Contohnya terdapat dalam hadis Mu'aykib meriwayatkan ya, sahabat namanya Mu'aykib, saya bertanya kepada Nabi perihal menghapus debu ketika sholat. Jadi zaman Nabi itu kan dulu masjid itu ya belum plester, belum keramik kan, masih pasir kan begitu ya. Sehingga ketika sholat kalau tidak pakai lemek gitu ya, langsung di pasir kan nempel ya di dahi. Nah ada sahabat yang bertanya mengenai hal itu, mengusap debu yang menempel di dahi. Kata Rasulullah, la tamsah al-hasa wa anta tusalli. Fa in kunta la budda fa'ilan fawahidan taswiyat al-hasas. Janganlah kamu menghapus debu atau tanah yang ada di dahi ketika sholat ya, dahi ketika ada debu nempel ya, dibiarkan. Jika terpaksa harus melakukannya, cukup dengan sekali hapus saja. Seumpama bukan debu tapi kerikil kan ada debu yang agak besar kan gitu kan nggak nyaman kalau kita sujud di bawahnya ada kerikil yang terasa debu tapi agak besar kan gitu, mengganjal kan sakit. Itu boleh diusap tapi cukup sekali saja ya. Ini contoh ya. Kemudian dalam hadis yang kedua dari Abu Dzar, Nabi SAW bersabda, "Idza qama ahadukum ila shalah, fa inna rahmata tuwajibuhu, fala yamsahil hasa." Apabila salah seorang di antara kalian mengerjakan sholat, ia sedang berhadapan dengan rahmat Allah. Maka dari itu janganlah ia mengusap debu atau mengusap tanah. Maksudnya biar fokus gitu. Nah, kita sedang berhadapan dengan Allah ya.
Ya seperti kita sedang berhadapan dengan orang yang kita hormati, kan kita kan berusaha untuk tetap tenang, kan begitu ya, tidak terlalu banyak yang melakukan gerakan-gerakan. Ya. Seperti santri saja kalau di depan kiai gitu ya, ya diam gitu, gak berani macam-macam kan begitu ya, bergerak-bergerak. Ya. Apalagi berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Akan lebih baik kita fokus. Hadis yang ketiga, Ummu Salamah meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda kepada pelayan beliau yang bernama Yasar, yang meniup-niupkan debu atau tanah ketika sholat, "Tarribu hajjaka lillah, biarkanlah wajahmu berdebu untuk menyembah Allah." Nah itu. Jadi pembantunya yang bernama Yasar membersihkan, kemudian ditiup-tiup gitu ya. Itu ditegur oleh Rasulullah SAW. Kecuali ada sebab. Contohnya ada sebab itu kita sholat bawa HP semua gitu. Lupa di silent. Ya. Lah kemudian nada dering berbunyi, apakah nada dering panggilan, apakah nada dering alarm kan begitu ya. Nah itu kita boleh melakukan gerakan untuk mengambil HP ya, dalam rangka mematikan. Ya. Karena bisa mengganggu ya, mengganggu orang yang lain ya, yang sholat. Kemudian yang kedua termasuk makruh. Nggak tahu ada apa yang mempraktekkan, tapi di sini dijelaskan bertolak pinggang. Masa sholat kalau gini? Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasul melarang bertolak pinggang di waktu sholat. Karena kan sedekap itu kan sunnah, kan begitu ya? Ya. Sedekap itu sunnah. Nah barangkali ada orang sholat kok begini, kan begitu ya? Nah ini makruh. Ya. Sekalipun tidak membatalkan, tapi makruh. Yang ketiga, menatap pandangan ke langit, matanya ke atas, lagi sholat, gitu. Mungkin kita sholat di alam terbuka, di tempat terbuka, melihat langit gitu. Atau sholat di masjid yang sangat indah gitu ya. Kita lihat ornamen yang ada di masjid, ya kaligrafi yang ada di masjid ya. Nah itu makruh. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang bersumber dari Abu Hurairah, la yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila as-sama'i fi shalah aw la takhtafanna absarahum. Kata Rasulullah, hendaklah orang-orang itu menghentikan perbuatan mereka, yakni mengarahkan pandangan ke langit atau ke atas. Atau kalau mereka tidak menghentikannya, Allah akan mencungkil mata mereka. Tapi seperti itu Rasulullah ya, memberikan larangan dengan keras. Ya. Tapi para ulama memahami larangan ini tidak bersifat haram, hanya bersifat makruh. Yang keempat, makruh dikerjakan saat sholat, melihat sesuatu yang dapat mengganggu kekhusyuan. Melihat sesuatu yang dapat mengganggu kekhusyuan. Ya. Makanya khususnya saat sholat jamaah ya, dianjurkan ya, untuk pakai pakaian yang tidak bergambar, tidak bertulisan gitu ya. Kalau bisa yang polos gitu ya, pada saat sholat gitu ya. Karena khawatir mengganggu konsentrasi ya, orang yang ada di belakang kita. Nah kadang-kadang anak-anak muda terutama gitu ya pakai kaos khas daerah ya, kaos dagadu atau kaos joker dan seterusnya gitu kan, ada tulisan-tulisan yang lucu-lucu kan begitu ya di belakangnya. Atau apalagi kadang-kadang tulisan yang di bak truk itu kan yang lucu-lucu kadang-kadang ditaruh ditulis di kaos dipakai sholat itu, mengganggu konsentrasi orang yang di belakang. Larangan-larangan itu berdasarkan hadis-hadis berikut. Pertama, Siti Aisyah meriwayatkan bahwa Nabi sholat dengan menggunakan khamisah.
Khomiso itu pakaian yang terbuat dari bahan bulu yang bergambar. Lalu Rasulullah bersabda, "Syaghalatni a'lamu hadhi, idhabu biha ila Abi Jaham wa tuni bin Jibani." Kata Rasulullah, gambar-gambar yang ada pada pakaian ini mengganggu perhatianku. Kembalikanlah kepada Abu Jaham dan tukarlah dengan Anbijaniyah, pakaian bulu yang kasar yang tidak bergambar. Ya, disuruh kembalikan ke penjahitnya. Ya. Ini tolong ini kembalikan baju ini, ya, ganti ya, dengan yang tidak bergambar. Hadis kedua, Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Aisyah mempunyai tabir tipis yang dipasang di pintu rumahnya. Melihat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, turunkan atau lepaskanlah tabirmu itu, karena gambar-gambar yang ada padanya mengganggu konsentrasiku dalam sholat. Ya, kan rumah Nabi kan kecil. Ya. Kemudian Nabi kalau sholat sunnah kan lebih banyak di rumah. Ya. Jadi kalau sholat sunnah anjurannya itu lebih baik di rumah. Ya, Nabi lebih sering mengajarkan sholat sunnah itu di rumah. Nah, kalau sholat sunnah di rumah, Nabi menghadap pintu. Nah, Siti Aisyah memasang tirai gitu ya, gorden gitu ya, yang bermotif, gitu ya, yang ada gambarnya. Nah, kemudian ya padahal apa namanya tipis ya, tapi bermotif. Itu sama Rasulullah disuruh diganti. Ya, ini larangan-larangan melihat sesuatu yang bisa mengganggu konsentrasi di dalam sholat. Ada sahabat itu, saya lupa, sahabat Utsman kalau nggak salah, sholat di tempat terbuka, ya. Kemudian lagi sholat melihat burung begitu ya, terbang, gitu ya. Akhirnya mengganggu konsentrasi. Ya. Nah, kemudian akhirnya sahabat Utsman itu menghukum ya, diri beliau sendiri karena tidak khusyuk di dalam sholatnya. Kemudian yang berikutnya, makruh saat sholat adalah memejamkan mata. Sholat sambil merem. Ya. Sholat sambil merem. Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa memejamkan mata ketika sholat hukumnya makruh. Tetapi ada juga yang memperbolehkan, artinya tidak menganggapnya makruh. Ya. Nah, akhirnya Ibnu Qayyim, ya, salah seorang ulama berkata, yang benar adalah sekiranya membuka mata itu tidak menghalangi kekhusyuan, itu yang lebih utama. Kalau melek, mata tetap terbuka, tetap bisa khusyuk, itu lebih utama. Adapun jika dengan membuka mata sholat seseorang menjadi terganggu, seperti halnya di depannya itu ada ukiran-ukiran, ada lukisan, ada tulisan-tulisan yang membuatnya tidak konsentrasi, tidak khusyuk dalam sholat, maka ditinjau dari syariat justru dianggap sunnah ketika kita memejamkan mata, ya, atau ada solusinya bukan memejamkan mata tapi menundukkan pandangan. Ya, jadi pandangannya menghadap ke tempat sujud. Ya, jadi sebaiknya jangan merem, tapi kalau memang merem bisa membuatnya lebih konsentrasi, ya monggo dipersilakan. Ya. Makanya hukumnya di sini tidak haram, hanya makruh. Karena kalau kita merem saat sholat itu ya takutnya terjadi sesuatu kita tidak tahu. Ya. Seumpama ada binatang, ya. Atau jenengan sholat di rumah, ya di sebelahnya tempat tidur sambil nungguin anak gitu ya, yang masih bayi. Kalau jenengan merem, anak yang gelundung nanti nggak tahu kan begitu ya. Padahal ya, sholat itu kita harus tetap sadar. Ya. Kita pernah bahas ya, yang namanya khusyuk dalam sholat itu sadar bacaan, sadar gerakan, dan sadar keadaan. Yang namanya sholat khusyuk itu adalah sholat yang dilakukan dengan sadar dengan bacaan yang dia baca,
sadar dengan gerakan yang dia lakukan, dan sadar dengan keadaan di sekitarnya. Itu namanya sholat khusyuk. Jadi sholat khusyuk itu bukan berarti sholat yang tidak sadar apa-apa, gitu ya. Nah, itu bukan sholat, itu semedi kan, gitu ya. Jadi kalau sholat itu tetap harus sadar, gitu ya. Oke. Kemudian termasuk makruh saat sholat adalah memberi isyarat dengan kedua tangan ketika salam. Memberi isyarat dengan kedua tangan ketika salam. Saya kadang-kadang pernah melihat itu ada orang sholat saat salam begini. Kan tangan pada saat sholat kan di sini ya. Ketika salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tangannya dibuka, gitu ya. Pada saat ke kiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini namanya memberikan isyarat dengan tangan ketika salam. Itu kadang-kadang saya pernah lihat itu begitu, orang tua itu di desa-desa itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak lagi nari saman, kan gitu. Ya, itu makruh kata Rasulullah. Ya. Nah, larangannya itu terdapat dalam hadis Jabir bin Samrah meriwayatkan, kami sholat di belakang Nabi SAW, lalu beliau bersabda, mengapa orang-orang itu mengucapkan salam ketika sholat sambil melambaikan tangan mereka? Nah, itu dianggapnya melambaikan tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa orang-orang itu mengucapkan salam ketika sholat sambil melambaikan tangan mereka? Ya. Kemudian Rasulullah, tidak ubahnya seperti ekor kuda liar. Nah, gitu. Jika seorang salam, cukuplah ia meletakkan tangan di atas pahanya, lalu mengucapkan assalamualaikum ke kanan, assalamualaikum. Ya. Jadi tangannya tetap di atas paha, ya, tidak melakukan gerakan. Ya. Oke, kemudian berikutnya makruh saat sholat. Ya. Menutup mulut dan memakai pakaian hingga menyentuh tanah. Ini bagi laki-laki yang keduanya aja. Memakai pakaian hingga menyentuh tanah dihukumi makruh bagi laki-laki. Menutup mulut. Nah, ini yang dimaksud menutup mulut di sini bukan ketika sholat tiba-tiba begini, bukan. Pakai masker itu. Ya, pakai masker itu hukum asalnya itu dilarang saat sholat. Ya. Ya. Perempuan pakai niqab ya saat sholat ya. Itu hukum asalnya itu dilarang. Ya. Ya. Tapi larangan itu hanya bersifat makruh. Ya. Makruh itu artinya tidak sampai membatalkan. Ya. Makanya pada saat pandemi gitu ya, banyak ustadz, banyak ulama yang kalau lagi sholat masker dicopot, ya, karena ada larangannya, gitu ya. Tapi sebetulnya kalau kondisi darurat, larangan itu jadi tidak berlaku. Kan saat pandemi itu kan kondisi darurat, ya, takut ada penyebaran virus kan begitu ya. Entah kita yang menyebarkan atau kita yang terinfeksi gitu ya. Nah, untuk menghindarinya maka ditutup. Itu kondisi darurat. Kan kalau kondisi darurat kan ada kaidahnya, ad-darurah tubihul mahdhurat. Kondisi darurat menyebabkan dibolehkannya sesuatu yang tadinya dilarang. Ya. Kondisi darurat ini kaidah hukum dalam fikih Islam. Kondisi darurat membolehkan sesuatu yang tadinya dilarang. Pakai masker saat sholat hukum asalnya dilarang, tapi kalau kondisi darurat menjadi dibolehkan. Dalilnya, nah ini Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah melarang seseorang memakai pakaian yang panjangnya hingga menyentuh tanah ketika sholat, juga melarang seseorang menutup mulutnya ketika sholat. Jadi memakai pakaian sampai menyentuh tanah itu ya bagi laki-laki gitu ya, pakai celananya sampai menutupi mata kaki bahkan sampai ke bawah, atau pakai sarung sampai menutupi kakinya, nah itu dihukumi makruh. Berikutnya makruh dilakukan
terkait dengan sholat. Sholat ketika hidangan telah disajikan, itu makruh. Sholat ketika hidangan telah disajikan. Di antaranya hadisnya Siti Aisyah yang bercerita bahwa Nabi SAW bersabda, "Idza wudi'al asya'u wa uqimatis sholatu fabda'u bil asya'i." Apabila makanan telah dihidangkan dan bersamaan dengan itu sholat telah didirikan, maksudnya sudah qomat, sebaiknya kalian mendahulukan makan sebelum mengerjakan sholat. Makanya saya sering berpesan pada saat bulan Ramadan itu ya kepada takmir atau panitia buka bersama harus memperhatikan betul. Kalau kesepakatannya atau takmir pengennya ya, ketika azan maghrib jamaah itu takjil aja dulu, makan ringan dulu, cuma kurma dan minum air putih ya. Kemudian sholat dulu, setelah sholat baru makan besar. Kalau yang diinginkan oleh takmir seperti itu, maka takmir jangan membagikan nasinya terlebih dahulu ya. Jadi kalau takmir pengennya orang itu sholat jamaah dulu, makannya nanti setelah sholat, maka sebaiknya nasi jangan dibagikan dulu. Soalnya kalau nasi dibagikan dulu nanti kasihan jamaah bingung, gitu ya. Ya, nasi sudah dipegang, tapi sudah qomat. Ya. Nah kalau nasi ditaruh di depan tempat sholat tidak pantas, ditaruh di belakang di luar takut hilang. Lah kan sholat kepikiran, waduh hilang opong kan begitu ya. Lah kan kepikiran gitu. Jadi kalau nasi sudah dibagikan, ya makan dulu, sholatnya nanti. Ya. Kadang-kadang itu muazzinnya itu yang nggak bisa membaca situasi gitu ya. Jadi harus diumpetin itu mic-nya ini supaya muazzinnya tidak langsung komat gitu. Kalau nasi sudah kadung dibagikan. Ya. Termasuk jenengan ketika di rumah nunggu azan maghrib sambil duduk di depan meja makan, makanan sudah kelihatan. Nah, begitu ya. Azan jenengan hanya minum, setelah itu ditinggal sholat, makruh gitu ya. Apalagi pas anak-anak lagi pada ngumpul semua di rumah, wah jenengan sholat kepikiran, waduh kumana nopo gak ya. Anak-anak lagi masa pertumbuhan makannya akeh gitu ya. Lah itu, jadi kalau sudah depan makanan ya, makan dulu gitu ya. Kalau pengen sholat dulu, nunggunya jangan di depan makanan, bisa di ruang tamu atau di kamar, pegang takjil saja, kurma sama air atau apapun, sekedar untuk membatalkan. Gitu. Tapi juga kita tidak boleh karena pengen sholat dulu, kemudian kita tidak segera membatalkan puasanya. Itu juga tidak bagus ya. Harus dibatalkan dulu, sekalipun hanya meminum seteguk air ya. Kalau jenengan tahu sejarah tentang puasa gitu, ada yang agak-agak serem dalam tanda kutip itu dibahas dalam tafsir ya, ketika membahas ayat-ayat tentang puasa gitu. Jadi dulu ada aturan ya, puasa itu ada aturan, berbuka itu hanya boleh ya habis maghrib. Kalau sudah masuk isya sudah tidak boleh makan. Ya, dulu aturan pertama begitu. Jadi berbuka itu hanya boleh dari maghrib sampai isya. Kalau sudah masuk isya sudah tidak boleh makan minum lagi, harus berpuasa. Ya. Jadi mulai puasa lagi itu setelah isya, waktu isya masuk. Ya. Termasuk juga ya, tidak boleh kalau sudah masuk isya sudah tidak boleh makan minum dan tidak boleh berhubungan badan suami istri. Ya. Kemudian lagi ada aturan lagi ya, selama maghrib ya sudah azan. Kemudian belum sempat makan ketiduran. Ya, ketiduran. Itu bangun ya, itu nggak boleh makan. Ya.
Itu nggak boleh. Itu ada dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan. Ada peristiwa, ada seorang sahabat gitu ya, pulang dari kebun gitu ya, nyampe rumah maghrib, nanya ke istrinya, sudah ada makanan? Belum ada. Saya belikan dulu, kata istrinya. Istrinya pergi membeli makanan, suaminya nunggu karena kecapean ketiduran. Ya, istrinya datang bawa makanan, istri, ya Allah Pak, sudah dibelikan, ya, sampai kau turu, ya udah, nggak boleh makan. Dulu ada begitu. Nah akhirnya laki-laki yang tidak sempat berbuka itu karena ketiduran itu, ya langsung puasa lagi, besoknya kerja lagi, nggak kuat. Ya. Akhirnya turunlah ayat, apa namanya, diperbolehkannya makan minum di waktu malam saat bulan puasa. Awalnya nggak boleh. Nah bahkan ada sahabat Umar mengatakan banyak orang yang tidak kuat dengan aturan itu, sehingga mohon maaf ya, banyak sahabat pada saat itu ya, bukan puasanya mohon maaf dengan berhubungan badan. Membatalkan puasa itu dengan melakukan hubungan suami istri. Kenapa? Karena waktunya tidak ada lagi, maksimal sampai isya sudah harus puasa lagi. Jadi buka puasa itu bukan makan nasi, tapi hubungan badan. Begitu ya. Itu kata sahabat Umar, banyak yang tidak kuat dengan aturan ini. Akhirnya aturan itu diperlonggar, malam hari boleh makan dan minum ya, sampai waktu subuh kan begitu ya. Jadi dulu aturan puasa. Nah kembali ke masalah utamanya. Jadi makruh saat hidangan telah disajikan, kemudian kita melakukan sholat. Ya. Jadi kalau makanan sudah siap, kita harus makan terlebih dahulu. Ya. Hadis yang kedua, Nafi meriwayatkan bahwa apabila makanan telah dihidangkan, sedangkan sholat telah didirikan, Ibnu Umar tidak langsung pergi sholat, tetapi ia makan terlebih dahulu, walaupun ia telah mendengar bacaan imam. Jadi jenengan ibu-ibu ya jangan memarahi suami, jangan memarahi anak laki-laki yang harus sholat berjamaah ketika bulan puasa sudah qomat masih menikmati makanan. Kadang-kadang ibunya yang tidak paham itu, Pak makannya disetok dulu, itu loh sudah qomat, imamnya loh itu sudah baca Al-Fatihah gitu. Nah itu nggak boleh jenengan begitu itu. Ya. Biarkan suami dan anak-anak laki-laki yang biasa ke mushola atau ke masjid itu menikmati makanan. Kadang-kadang ada ibu yang tidak paham begitu. Pak, makanya nanti dulu itu sudah qomat. Nah itu ibunya berarti nggak paham itu. Jadi kalau sudah melihat makan, apalagi sudah dinikmati makanannya, biarpun ada qomat, cuekin. Nah, biarin makan dulu. Jangan sampai menegur, gitu ya. Pak, nanti dulu makannya, tenang aja masih banyak. Ibu masaknya banyak, tenang. Jangan pas kebagian, jangan sholat saja dulu. Kadang-kadang ada yang begitu, ini nggak boleh. Ya. Jadi kalau sudah kadung menikmati, gitu ya, lanjutkan. Nah, begitu. Ini dikatakan begitu. Ya. Ibnu Umar tidak langsung sholat padahal sudah qomat dan imam sudah membaca Al-Fatihah. Kemudian lagi Al-Khattabi berkata, sesungguhnya Nabi menyuruh mendahulukan makan jika lapar dan makanan sudah dihidangkan. Apalagi kalau hari itu lapar banget kan begitu ya. Sudah maghrib, makan dulu sebaiknya. Sekalipun tidak sedang di depan makanan. Tapi saat itu sudah lapar banget gitu ya. Kemudian maksa sholat jamaah dulu, itu tidak afdol. Ya, tidak utama. Utamanya makan dulu. Kalau kondisinya sudah lapar banget, sekalipun tidak berada di hadapan makanan, sebaiknya sholat terlebih dahulu. Kok sholat terlebih dahulu? Makan terlebih dahulu, maaf. Ya. Oke. Kemudian lagi maksudnya, kenapa disuruh makan terlebih dahulu? Agar keperluan tubuh ya, dicukupi lebih dahulu sehingga ia akan dapat melaksanakan sholat dengan hati yang tenang dan khusyuk, tidak tergoda oleh nafsu makan yang akan menyebabkannya tidak sempurna pelaksanaan sholatnya karena teringat pada makanan. Ya. Oke. Apalagi kalau jenengan masaknya masakan yang menyebarkan aroma, jadi disukai suami menyebarkan aroma yang gitu ya. Suami sholat gitu masya Allah kecium baunya kan begitu ya. Jadi nggak khusyuk, makan dulu sebentar.
Berikutnya makruh ya, saat sholat menahan kencing, menahan buang air besar, atau hal-hal lain yang mengganggu kekhusyuan. Ya. Thauban meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, ya, ada 3 hal yang tidak boleh dilakukan oleh seseorang. Ya, sekalipun 3 hal ini tidak semuanya nyambung dengan tema kita, tapi salah satunya dari 3 hal itu nyambung dengan tema kita. Apa 3 hal yang tidak boleh dilakukan oleh seseorang? Pertama, janganlah seseorang menjadi imam bagi suatu kaum, kemudian jika ia berdoa, doa itu hanya diperuntukkan untuk dirinya sendiri tanpa menyertakan jamaahnya. Kalau ini dilakukannya berarti ia telah mengkhianati jamaahnya. Larangan pertama, seorang imam pada saat dia berdoa, berdoanya tidak boleh hanya untuk dirinya sendiri, gitu ya. Kalau imam tidak paham bahasa Arab, ya, maka dia kadang-kadang salah dalam berdoa. Ya, contohnya berdoa Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Imam baca doa seperti itu diamini oleh jamaahnya, amin, gitu ya. Dia telah berkhianat kepada jamaahnya. Karena dia berdoa hanya untuk dirinya, kemudian minta diamini oleh banyak orang. Rabbil firli, ya Allah ampuni saya. Wali walidayya, dan kedua orang tua saya. Nah gitu. Berarti dia itu berdoa hanya untuk dirinya. Imam itu kalau baca doa harus menggunakan kata ganti, ya, atau dalam bahasa Arab domir, ya, atau kalau dalam bahasa Inggris pronoun, kan gitu ya. Itu harus pakai yang jamak. Ya. Jangan Rabbi firli, Rabbana ghfir lana dzunubana wali walidaina. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa kedua orang tua kami. Jangan saya. Kalau saya berarti dia hanya berdoa untuk dirinya sendiri, padahal diamini oleh jamaahnya. Nah, itu dilarang oleh Rasulullah. Imam mengimami jamaah, kemudian saat berdoa dia hanya untuk dirinya sendiri. Itu dilarang oleh Rasulullah. Ya, makanya imam atau orang yang berdoa bersama-sama itu harus sedikit-sedikit ngerti bahasa Arab supaya dia tahu, ya, mana yang harus dirubah, ya. Kemudian yang kedua yang dilarang, kata Rasulullah, janganlah seseorang melihat ke dalam rumah orang lain sebelum meminta izin terlebih dahulu. Bila ini dilakukannya, ia dihukumi seperti telah masuk tanpa izin. Maksudnya, pada saat kita bertamu, ya, kita sebagai tamu itu cukup mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Ya. Kalau sudah 3 kali mengetuk pintu, sudah 3 kali mengucapkan salam, tidak ada respon, tidak ada jawaban, sudah pulang. Kadang-kadang kita kan enggak ketuk pintu, enggak dijawab-jawab, kordennya dibuka, seumpama gitu ya, kaca nako kan gitu ya, kan tersingkap gitu ya, korden dibuka, diintip gitu ya. Udah dari depan diintip nggak kelihatan, dia muter ke belakang, barangkali orangnya di belakang, nggak boleh. Ya, khawatirnya gitu ya, tamu dengan tuan rumah beda jenis ya, tamunya laki-laki, tuan rumahnya perempuan atau sebaliknya. Ketika tamu muter ke belakang, barangkali tuan rumah ada di belakang, dia sedang tidak berpakaian yang layak yang boleh dilihat oleh orang lain. Kan begitu ya? Tamu laki-laki, tuan rumah perempuan, barangkali sedang tidak menutup aurat, lagi dasaran saja, dasarnya juga bolong-bolong, gitu ya. Seumpama, gitu ya. Lah tamunya laki-laki kok ke belakang, kan begitu ya. Nah itu nggak boleh sama Rasulullah. Jadi tamu itu cukup mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Nggak boleh ingok-ingok kan gitu ya. Kadang-kadang juga begitu ya, intip-intip ya. Wis tanggung, wis kadung nyampe sini gitu ya. Memastikan betul ada orangnya atau tidak. Nah itu nggak boleh. Yang ketiga, nah ini yang ada hubungannya dengan tema kita. Kan tema kita tadi kan dilarang menahan kencing, buang air besar, atau hal-hal lain yang mengganggu kekhusyuan.
Yang ketiga kata Rasulullah, janganlah seseorang sholat di waktu ia sedang menahan buang air kecil sampai ia kencing terlebih dahulu. Ya. Hadis yang kedua, Aisyah meriwayatkan, ia mendengar Nabi bersabda, janganlah seseorang sholat di waktu hidangan telah disajikan, jangan pula seseorang mengerjakan sholat dalam keadaan menahan buang air kecil atau buang air besar. Dalam satu hadis, dilarang sholat saat hidangan sudah tersajikan, kemudian dilarang sholat saat menahan buang air kecil atau menahan buang air besar. Termasuk dilarang ya, tadi hal-hal lain yang mengganggu kekhusyuan. Ya. Jangan sholat di samping goreng tempe semua kan begitu. Goreng sholat begitu ya. Ya. Nah itu kan bisa mengganggu konsentrasi. Waduh ini tadi apinya udah dikecilkan belum kan gitu ya. Jangan kan superwoman kan gitu. Satu kali waktu mengerjakan banyak pekerjaan kan begitu ya. Sholat duha di sela-sela aktivitas di rumah gitu. Karung goreng kemudian jaringan selingi sholat duha. Wah, jangan kepikiran wah tadi apinya dikecilkan belum gitu ya. Ya. Lagi masak gulai yang perlu seumpama menyurutkan airnya, apinya tetap dihidupkan. Tadi apinya kecil apa besar gitu ya. Nah itu nggak boleh. Sholat dalam situasi itu. Berikutnya makruh dilakukan, yaitu sholat dalam keadaan sangat mengantuk. Ya. Qiyamul lail, sholat malam, paling jenengan itu ngantuk berat, gitu ya. Nah itu makruh. Ya. Hadisnya Aisyah meriwayatkan Nabi bersabda, apabila salah seorang di antara kalian mengantuk, hendaklah ia tidur terlebih dahulu sampai hilang rasa kantuknya. Sebab jika ia sholat dalam keadaan mengantuk, bisa jadi ia ingin mengucapkan istighfar, tetapi justru mencaci maki dirinya sendiri. Maksudnya takutnya bacaannya menjadi kacau. Ya maksudnya minta ampun, tapi yang diucapkan kalimat yang lain. Hadis kedua dari Abu Hurairah meriwayatkan Nabi bersabda, apabila salah seorang di antara kalian bangun untuk sholat malam dalam keadaan mengantuk sehingga lidahnya terasa berat untuk membaca Al-Quran dan ia tidak menyadari apa yang ia baca, sebaiknya ia tidur kembali. Ya. Jadi jangan memaksakan diri. Ya, yang lain dalam keadaan sangat ngantuk. Oke. Kemudian makruh dalam sholat menetapkan tempat khusus sholat di masjid. Ngaplik tempat di masjid. Nah, itu ya. Ini ngurku. Tidak boleh ada siapapun yang sholat di sini. Wah, itu nggak boleh. Kecuali imam. Ya kalau imam yang mesti kan tempatnya kan jelas. Ya. Masa tempat imam dipakai makmum gitu ya. Abdurrahman bin Shibil meriwayatkan bahwa Rasulullah melarang seseorang ruku atau sujud dengan cepat, seperti halnya patukan burung gagak. Rasul juga melarang duduk seperti posisi duduknya binatang buas. Rasul juga melarang seseorang menetapkan suatu tempat tertentu di masjid sebagai tempat untuk melaksanakan sholat. Ya. Nah itu dilarang. Ya, kita ngaplik tempat sholat, apalagi seumpama mau sholat subuh, kan begitu ya. Kita jam 3 sudah datang, sajadah sudah kita gelar, jenengan sajadah digelar, ruku ditaruh di situ, jenengan pulang, kan begitu ya. Ngapling tempat dulu kan begitu ya. Seumpama karena kajiannya ustadz yang diinginkan ya. Ustadz yang ditunggu-tunggu ya. Datang lebih awal tapi cuma nyaroh sajadahnya saja. Jangan pergi lagi. Ya. Ya itu enggak boleh. Ngapling tempat sholat ya. Oke, yang makruh selesai. Berikutnya kita selesaikan dulu ya. Nanti baru tanya jawab.
hal-hal yang membatalkan sholat. Kalau tadi yang makruh, ya. Makruh itu tidak sampai membatalkan kan? Ya. Kalau ini membatalkan, jelas membatalkan. Sholat itu menjadi batal karena melakukan hal-hal berikut. Satu, makan dan minum secara sengaja. Nah, masa ada orang lagi sholat nggak makan gitu? Ya sekalipun mungkin kejadiannya nggak ada, tapi dalam syariat diperjelas, gitu ya, bahwa ya sedang sholat tidak boleh makan minum. Ya. Nah akhirnya, ya ibu yang dirahmati Allah, karena kasus makan minum dalam sholat itu kemungkinannya kecil gitu ya, masa lagi sholat kemudian makan kan kecil kemungkinannya. Sehingga ada ulama yang beristihad yang dimaksud dengan makan minum membatalkan sholat sampai kepada memakan makanan sisa yang ada di mulut. Ya, selitan gitu ya. Jadi kan habis makan daging gitu ya, pada nyangkut di gigi dibiarkan. Ya, eman-eman ya, apa tarsi. Ya. Lah, lagi sholat kemudian ada yang tertelan. Itu kalau dalam fikih madzhab Syafi'i itu bisa membatalkan. Ya, makanya disunahkan bersiwak sebelum sholat atau sikat gigi sebelum sholat. Ya. Minimal yang kumur-kumur gitu ya, supaya jangan sampai ada sisa makanan di gigi yang nantinya tertelan saat sholat. Ibnu Munzir berkata, para ulama telah sepakat bahwa orang yang makan atau minum dengan sengaja ketika mengerjakan sholat, sholatnya batal dan dia wajib mengulangnya. Ya. Baik sholat wajib ataupun sholat sunnah. Ya. Yang kedua, membatalkan sholat, berbicara dengan sengaja. Zaid bin Arqam meriwayatkan, dahulu kami biasa bercakap-cakap dalam sholat. Seseorang berbicara dengan teman yang ada di sampingnya. Dulu awalnya itu ya, boleh ngobrol, lagi sholat ngobrol, baru sebelahnya. Kemudian larangan itu turun, kan kalau zaman Nabi itu kan dulu zaman atau periode pembentukan syariat. Kan gitu ya, syariat masih belum sempurna, masih dalam proses pembentukan, gitu ya. Nah setelah turun ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum, nah itu baru selesai, syariat itu sudah sempurna, tidak ada perubahan-perubahan. Nah dulu awalnya boleh ngomong, tapi ketika turun surah Al-Baqarah ayat 238, semenjak itu kami pun diperintahkan untuk diam dan dilarang berbicara ketika sholat. Ya, larangannya itu ketika turun surah Al-Baqarah ayat 238. Hafidhu 'ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Laksanakanlah sholat karena Allah dengan khusyuk. Hadis kedua tentang larangan berbicara saat sholat dan apabila melakukannya bisa membatalkan. Ibnu Mas'ud meriwayatkan, dahulu kami memberi salam kepada Nabi di waktu beliau sedang sholat dan beliau menjawab salam kami. Dulu Nabi awal-awal ya, ketika sedang sholat ada orang mengucapkan salam itu dijawab. Awalnya gitu ya. Tapi setelah kami kembali dari Habsyi, ya, kami pun memberi salam tetapi beliau tidak menjawabnya. Kami pun bertanya, wahai Rasulullah, dahulu kami memberi salam ketika engkau sedang dalam sholat dan engkau pun menjawabnya. Sekarang kau tidak dijawab. Beliau menjawab, inna fis sholati la syughlan. Sesungguhnya dalam sholat itu cukup sibuk dengan amalan-amalan sholat. Jika seseorang berbicara dalam sholat dikarenakan belum mengerti tentang hukumnya atau karena lupa, sholatnya tetap sah. Ya. Jadi kalau seseorang berbicara dalam sholat dikarenakan belum mengerti tentang hukumnya atau karena lupa, sholatnya tetap sah. Nah seperti anak-anak gitu ya, kan belum ngerti gitu ya. Itu kita mengingatkannya jangan saat sedang sholat, gitu ya. Karena mereka belum mengerti, biarkan. Ya selesai sholat baru diomong. Nah penjelasannya begini. Muawiyah bin Hakam, ini contoh orang yang tidak tahu. Muawiyah bin Hakam as-Sulami meriwayatkan,
Pada suatu ketika aku sholat bersama Rasulullah. Tiba-tiba ada seseorang yang bersin. Sholat ada yang bersin. Kemudian si Muawiyah bin Hakam ini membaca yarhamukallah. Kan kita kalau ada orang bersin silakan mendoakan ya. Yarhamukallah. Kalau perempuan yarhamukillah. Ya, yarhamukillah. Jadi harus dibedakan ya, karena saya masih suka melihat ada ibu-ibu yang masih belum bisa membedakan itu. Ya, contoh ya, ada ibu-ibu yang saya ya nanya segala sesuatu, selalu dijawab jazakillah Ustaz. Nah, jazaki itu kalau untuk perempuan. Ya, jazakillah. Kalau kepada laki-laki jazakallah. Ya. Termasuk ketika mendoakan orang ya. Syafakillah itu kalau untuk perempuan. Ya. Kalau untuk laki-laki syafakallah. Ya. Tapi ada yang untuk laki-laki dan untuk perempuan sama saja, tidak boleh dirubah. Apa itu? Barokallah. Jadi nggak ada barokillah, itu nggak ada. Ya. Jadi sesama perempuan barokillah itu nggak ada. Tetap barokallah. Ya. Yang membedakan adalah belakangnya. Barakallahu fika untuk laki-laki, barakallahu fiki untuk perempuan. Barokahnya tetap tidak berubah, tetap barokah. Jadi jangan sampai barokillah, itu enggak ada. Ya. Oke. Kalau mendoakan orang yang tidak ada, ya, maksudnya tidak hadir di tempat. Ya. Kadang-kadang kan kita dikabari dalam grup itu ya. Oh, teman kita Bu ini dia sedang sakit ya. Kemudian ibu-ibu ada yang menjawab syafakillah untuk ibu itu. Gak boleh syafakillah untuk ibu itu kan gitu ya. Syafakillah itu kalau berhadapan langsung atau komunikasi langsung. Ya, kita ngabari di dalam grup ya. Bu doakan saya sedang sakit ya seumpama. Jangan di grup itu membalas ya syafakillah ustazah semua kan gitu ya, perempuan ya. Safakallah Ustaz gitu. Tapi kalau yang sakit itu orang ketiga ya, saya menceritakan, ibu-ibu tolong doakan ibu Anu sedang sakit. Oh ya Ustaz, safakillah untuk ibu itu. Gak boleh begitu. Kalau orangnya tidak ada, syafahallah. Ya, kalau perempuan ya, syafahallah. Semoga Allah menyembuhkan dia. Ya. Kalau untuk laki-laki syafahullah, syafahu. Kalau perempuan syafaha. Ya, kalau mendoakan orang yang tidak di tempat atau tidak diajak komunikasi, syafahullah, syafahullah. Oke, kembali ke masalah utama di sini. Ketika Muawiyah bin Hakam sholat, kemudian dia mendengar ada orang bersin membaca yarhamukallah. Orang-orang pun saling memandang kepadaku. Hingga terbetik dalam hatiku, waduh, mengapa kalian melihat kepadaku? Dalam hati ya. Mereka lalu saling menepukkan tangan di atas paha mereka dengan maksud untuk menyuruhku agar tidak berbicara. Aku bermaksud terus berbicara kepada mereka, tetapi akhirnya aku diam dan menahan diri. Setelah Rasul selesai mengerjakan sholat, beliau bermuka masam kepadaku. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya sholat ini tidak patut dicampuri oleh perkataan manusia, walaupun sedikit. Sholat hanyalah untuk bertasbih, bertakbir dan membaca Al-Quran. Demi ibu dan bapakku, sungguh selama ini aku belum pernah mendapatkan seorang guru yang lebih baik cara mengajarnya daripada beliau. Oh, itu kata Muawiyah ya, mengomentari Rasulullah. Kemudian ketika Muawiyah bin Hakam berbicara dalam sholatnya dan dia belum tahu tentang hukum berbicara ketika sedang sholat, Nabi tidak memerintahkan untuk mengulangi sholatnya. Hadis ini menjelaskan kalau ada orang ngomong saat sholat tapi dia tidak tahu hukumnya, maksudnya bahwa lagi sholat nggak boleh ngomong, ada orang ngomong karena tidak tahu hukumnya, itu tidak perlu diulang sholatnya. Nah, kalau contoh orang yang berbicara dalam sholat karena lupa, ini kasusnya. Adapun dalil yang menunjukkan bahwa berbicara ketika sholat dilakukan karena lupa itu tidak membatalkan sholat,
hadisnya seperti itu. Itu Rasul sendiri yang melakukan. Begini. Abu Hurairah meriwayatkan Rasulullah SAW sholat duhur ya, dan asar bersama kami. Setelah memberi salam, ya, seorang sahabat bernama Dzul Yadain bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah sholat yang engkau lakukan tadi dikosor atau engkau lupa?" Jadi Nabi sholat zuhur atau sholat asar cuma 2 rakaat. Ya. Padahal tidak safar, tidak sedang bepergian. Nabi sholat 2 rakaat. Ada salah seorang sahabat namanya Dzul Yadain bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah engkau mengkosor sholat atau engkau lupa?" Ya, itu setelah salam gitu ya. Jadi sholat ya zuhur atau asar seharusnya kan 4 rakaat. Rasul imami cuma 2 rakaat, salam. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, sholatnya dikosor atau jenengan lupa?" Kemudian Rasul menjawab, "Sholat tadi tidak dikosor dan aku pun tidak lupa." Dzul Yadain mengatakan lagi, "Engkau telah lupa wahai Rasulullah." Ya. Nabi SAW pun bertanya kepada para sahabat yang lain. Jadi Dzul Yadain termasuk berani. Sahabat-sahabat senior gak ada yang berani. Ya. Nah kemudian Nabi bertanya kepada sahabat-sahabat yang lain. Ya. Benarkah apa yang dikatakan oleh Dzul Yadain itu? Para sahabat yang lain banyak, "Benar ya Rasulullah." Lalu apa yang dilakukan Rasulullah? Lalu Rasulullah sholat 2 rakaat lagi, kemudian sujud sahwi 2 kali. Ya itu. Sholat zuhur 4 rakaat seharusnya, baru 2 rakaat Nabi salam. Terjadi percakapan. Gitu ya. "Ya Rasulullah, sholatnya dikosor atau jenengan lupa?" "Oh enggak, ini tidak dikosor dan saya juga tidak lupa. Tapi jenengan tadi sholatnya cuma 2 rakaat, jenengan lupa itu." Rasul nanya ke sahabat yang lain, "Ini Dzul Yadain ini benar apa enggak ini ngomong ini?" Kata sahabatnya, "Benar, jenengan cuma 2 rakaat sholatnya." Rasul langsung takbir lagi, tidak diulang dari awal sholatnya, dilanjutkan. 2 rakaat lagi. Ya. Kemudian sebelum salam beliau sujud sahwi. Ya. Itu artinya berbicara saat sholat karena lupa. Gitu ya. Tapi kalau ini terjadi dan dilakukan mungkin bisa gegeran ya di masyarakat. Ya. Ya. Tapi kalau terjadi itu sebetulnya tidak apa-apa. Gitu ya. Saumpama gitu ya. Apa namanya? Ya. Oh ya, sebelum saya lanjutkan, ini ada penjelasan. Menurut pengikut mazhab Maliki dibolehkan berbicara ketika sholat jika untuk kepentingan sholat dan bicaranya tidak terlalu banyak. Ya, tadi kan padahal banyak gitu ya, ngobrol. Tapi Imam Malik mengatakan hadis itu menunjukkan boleh berbicara saat sholat kalau diperlukan. Ya. Contoh, beliau mengatakan di contohnya. Ya. Sholat asar. Ya, sholat asar itu kan sholat sirri. Ya, jamaah asar, imam seharusnya kan bacaan Al-Fatihahnya, bacaan suratnya kan pelan, tidak dibanterkan, tidak jahat. Seumpama ada imam ngimami sholat asar dibaca banter, Alhamdulillahirabbil alamin, banter gitu ya. Kemudian makmum sudah membaca Subhanallah, imamnya masih belum sadar, ini salah popo, Maliki yaumiddin, banter, Subhanallah, kok masih aja nggak sadar. Kata Imam Malik itu boleh. "Mam, ini sholat asar." Ya. Oh, imam harus sadar kan begitu ya. Oh iya, sholat asar. Nah kemudian dipelankan sholat. Itu kalau menurut mazhab Maliki itu boleh. Gitu ya. Ketika imam sudah diingatkan kesalahannya dengan cara membaca subhanallah, kan untuk mengingatkan juga baca subhanallah sebetulnya. Lah kok imamnya nggak sadar-sadar, kan begitu ya. Atau imamnya bingung, mungkin imamnya sudah keringetan, wah ini salah apa gitu ya, udah keringetan dia udah bingung kan gitu ya.
ada yang nyeletuk, ini sholat asar. Gitu ya. Oh iya, akhirnya dipelankan. Itu tidak menutup kemungkinan terjadi begitu. Ya. Saya saja kadang-kadang kalau nggak konsentrasi bisa terjadi begitu. Terutama saya kan suka ada kajian di kantor pajak itu pada asar. Itu kan sholatnya di kantor, di ruangan tertutup, kan gelap gitu, seperti malam gitu ya. Itu kalau nggak konsentrasi itu bisa banter itu bacaan sholatnya itu. Ya. Karena kan suasananya gelap gitu ya, suasananya gelap di dalam ruangan, ya. Tidak ada sinar matahari, kesannya kan seperti malam suasananya. Gitu. Nah itu kalau sampai lupa banter bacaannya, itu boleh seandainya imam diingatkan tapi tidak ingat-ingat, maka dibaca diingatkan dengan berkata, ada yang berkata. Yang penting nggak banyak-banyak ngomongnya. Ya, itu dalam mazhab Maliki ya. Tapi kalau dalam Syafi'i tidak ada penjelasan itu. Baik, berikutnya yang membatalkan sholat. Ya. Makan minum sengaja, berbicara sengaja. Yang ketiga, banyak melakukan gerakan di luar gerakan sholat. Para ulama berbeda pendapat tentang batasan banyak gerakan itu seperti apa. Ya. Ada yang berpendapat bahwa maksud dengan banyak gerakan adalah gerakan yang dilakukan oleh orang yang sholat, yang sekiranya ada orang yang melihatnya dari jauh, ia akan mengira orang itu tidak dalam sholat. Yang dimaksud gerakan yang banyak itu, kalau dia melakukan gerakan, dilihat orang seperti bukan orang yang sedang sholat. Nah begitu. Contohnya seumpama gitu ya, lagi sholat ya, kemudian dia HP taruh di bawah, ya, bunyi ya, dia ambil ya, bukan untuk mematikan, tapi untuk menjawab WA-nya. Dia ambil gitu ya, oh ini WA penting, kalau dijawab dulu kan begitu ya. Nah itu melakukan banyak gerakan yang orang melihat itu seperti orang yang tidak sholat, tidak sedang sholat. Ya seperti di medsos kan mungkin dengan pernah lihat gitu ya. Ya, mungkin ini hanya konten gitu ya, tapi ya lucu juga gitu. Ada orang laki-laki ya, berdiri di musola, dia pegang HP gitu. Nah ada orang datang, misalnya sedang sholat gitu, disentuh, dia berjamaah makmum di belakangnya gitu. Setelah orang di depannya mau pergi, gitu ya. Dia tidak sedang sholat ya, dia sedang pegang HP ya, cuma berdirinya di dalam musola, disangkanya sedang sholat, disentuh kan. Nah melakukan gerakan-gerakan yang dipandang oleh orang tidak sedang sholat, nah itu yang dinamakan gerakan yang banyak ya. Tapi kalau gerakan yang sedikit ya itu tidak membatalkan sholat. Nah gerakan yang sedikit itu dianggap dijelaskan. Gerakan yang tidak dilakukan secara berturut-turut ya. Seumpama melangkah ya. Ini yang banyak tidak dilakukan kalau di masjid atau musola di desa, atau bukan masalah desa kotanya, orang yang tidak paham. Ada sholat jamaah, taruhlah 3 saf gitu ya. Saf tengah ya. Ada yang batal, kemudian dia keluar, akhirnya kan kosong. Nah ini seharusnya yang belakang itu ada yang maju ke depan mengisi, atau yang di barisan tengah itu merapat, kan begitu ya. Itu kalau di desa atau yang tidak paham itu dibiarkan kosong begitu. Seharusnya ada yang mengisi. Apakah yang di barisan itu merapatkan barisan, ya bergeser, atau yang di belakang maju ke depan. Nah seandainya yang di belakang maju ke depan gitu ya, melangkahnya jangan langsung cut berturut-turut ya. Melangkah 1 langkah berhenti gitu ya. Kalau melangkah lagi, kalau cukup 2 langkah ya berarti 2 langkah saja. Jangan langsung terus menerus, karena yang dianggap gerakan yang sedikit itu adalah bergerak sekalipun banyak tapi tidak langsung. Makanya diterjemahkan kalau dalam mazhab fikih Syafi'i, saya pernah membaca itu orang garuk-garuk ya. Jadi hati-hati kalau garuk-garuk, gatel semuanya kan begitu ya. Coba gatel di sini gitu ya. Garuknya itu jangan
Tapi cukup jari tangannya ditempelkan, cukup satu jari aja. Ini berkali-kali pun tidak dianggap sebagai gerakan yang banyak. Ya, jadi jangan sampai. Nah ini banyak gerakan dianggapnya. Ya, tapi tempelkan tangannya cukup jarinya saja. Ah, gini. Ya, ini pakai teknik begitu ya, biar tidak batal. Ya. Oke, berikutnya membatalkan sholat. Sengaja meninggalkan salah satu rukun atau syarat ya, tanpa uzur. Sengaja meninggalkan salah satu rukun atau salah satu syarat sholat tanpa uzur. Contoh syarat sahnya sholat adalah suci dari hadas dan najis. Ya. Jadi nggak boleh kita nggak punya wudhu kemudian sholat, berarti dia meninggalkan salah satu syarat. Kecuali ada uzur. Ya. Uzur itu sesuatu yang darurat. Ya. Itu baru boleh. Contohnya kita sedang sakit, berwudhu nggak bisa, tayamum juga nggak bisa. Seumpama badan terkapar di tempat tidur rumah sakit gitu ya, selang nempel di mana-mana, tapi kita masih sadar gitu ya. Waktunya sholat kita harus sholat. Syarat sahnya sholat suci dari hadas dan najis. Tapi kita kondisinya nggak memungkinkan berwudu, tayamum juga nggak mungkin, sholatlah apa adanya. Ya, berarti kan meninggalkan salah satu syarat, tapi karena ada uzur itu tetap diperbolehkan. Ya. Kemudian termasuk membatalkan adalah tertawa di dalam sholat. Ya. Ibnu Mundir menyebutkan bahwa menurut ijma ulama tertawa dalam sholat menjadikan sholat seseorang batal. Imam Nawawi berkata pendapat ini dimaksudkan jika tertawanya itu sampai mengeluarkan dua bunyi huruf dengan jelas. Senyum tidak membatalkan. Ini dijelaskan. Menurut mayoritas ulama tersenyum itu tidak membatalkan sholat. Ya. Adapun orang yang tidak dapat menahan tawanya, kalau hanya sedikit tidak batal. Tetapi kalau banyak ngakak gitu ya, batal salatnya. Ya. Baik, selesai yang makruh dan yang membatalkan. Kalau ada yang mau didiskusikan dipersilakan. Mungkin ibu-ibu ada yang mau ditanyakan? Monggo. Nah, tapi dia tinggalkan itu kan. Jadi selesai tetap, jadi nggak dipakai. Dia selesai sholat. Mau sholat belakang, mau sholat Jamaah. Jalan sudah di sampingnya, tapi kan nggak bisa di sampingnya. Oh, sholatnya di sampingnya. Ya. Ya, jadi kan boleh menggunakan sajadahnya. Boleh, ya, boleh. Tapi dia tidak boleh melarang kalau ada orang sholat di atas sajadahnya. Ya, dia kan maksudnya begini. Ya, dia sholat wajib pengen di atas sajadahnya, tapi sholat sunnahnya pengen di sampingnya. Karena kan sebaiknya memang kita berganti posisi ya pada saat sholat wajib dan sholat sunnah supaya semua tempat bisa menjadi saksi. Ya, boleh ditempati ya oleh orang lain. Dan dia tidak boleh melarang. Kalau dia mau melarang ya sajadahnya diambil, ya dilipat dulu. Gitu. Jadi boleh dipakai oleh orang lain. Kalau dia melarang ya dia harus melipat sajadahnya. Kalau makmum ya pas sudah penuh Ustaz, 3 saf penuh. Terus kita datang terakhir itu di belakang.
Itu kan yang kita narik boleh ya Ustaz ya? Kalau paham. Iya, iya itu Ya. kalau nggak paham ya bingung. Kalau nggak paham ya jangan. Malah gegeran emang ngajak berantem. Iya. Iki nyapo dong sholat nyeret-nyeret gitu. Tidak semua orang paham itu. Iya. Jadi kalau yang sama-sama berilmu, sama-sama paham, kok nggak ada orang kok sendirian sentuh yang depan, dia akan mundur menemani. Kemudian yang depan merapatkan kembali barisannya. Tapi tidak semua orang paham begitu. Ya. Jadi kalau khawatir menimbulkan fitnah ya sudah, tidak apa-apa. Berarti kan nggak dapat berjamaah itu ya Ustaz? Ya tetap berjamaah tapi tidak utama kan begitu ya. Tapi kan kondisinya darurat, bukan sesuatu yang disengaja. Gitu ya. Ya berharap nanti ada orang yang belakangan menyusul yang menemani. Tapi kalau sampai salam kok tetap nggak ada, ya tidak ada kesengajaan, nggak apa-apa. Mungkin ada yang ditanyakan Ibu. Berdiri aja, berdiri biar kelihatan. Misalnya kita saat istihadah itu kita sakit di rumah sakit, kita diinfus. Padahal kalau kita saat istihadah itu kan kita harus kalau mau kita membersihkan dulu itu terus sholat. Tapi saat kondisi kita tuh di rumah sakit diinfus dan nggak mungkin untuk membersihkan dulu untuk nyuci. Apakah kita boleh ayam aja? Iya. Jadi istihadah itu kan kaitannya ada darah, ya, kotor gitu ya. Kalau memungkinkan ya dibersihkan, ya. Kemudian kalau tidak bisa wudu boleh tayamum karena ada selang yang menempel kan begitu ya. Ya, nggak apa-apa tayamum dalam situasi. Tanpa membersihkan ganti pembalut dulu. Oh tanpa ganti pembalut maksudnya gitu ya. Oh ya, di rumah sakit tempat umum nggak bisa berganti, ya tidak apa-apa. Ya, langsung tayamum, langsung sholat. Ya, nggih. Nggih, tidak apa-apa. Karena sholat itu ibadah yang tidak bisa ditinggalkan dalam kondisi apapun. Ya, dalam kondisi berperang saja bisa sholat sambil lari. Ya. Dalam kereta, nggih. Ya, tayamum. Nggih, di tembok dinding atau di jok tempat duduk gitu. Cuma memang nanti ada perbedaan ya antara fikih madzhab Syafi'i dengan yang lain. Kalau dalam fikih madzhab Syafi'i itu dia sebaiknya mengqadha, mengulang pada saat kondisi sehat, kondisi normal. Jadi dia sholat itu hanya lihurmatil waqti. Sholat hanya untuk menghormati masuknya waktu sholat. Ya. Kemudian dia mengqadha pada saat kondisinya memungkinkan untuk membersihkan diri, sholat dengan sempurna. Gitu ya. Tapi kalau dalam hal yang lain ada yang mengatakan tidak perlu, karena qadha itu ya untuk sholat yang ditinggalkan tidak dengan sengaja, seperti orang ketiduran, ya bangun, nah itu dia mengqadha sholatnya. Tapi kalau yang dilakukan dengan sengaja itu tidak perlu diqadha. Ya dia sholat apa adanya karena itu kondisi darurat. Ya, jadi selalu ada perbedaan pendapat dalam fikih itu ya. Jadi kalau dalam fikih Syafi'i kita sholat dalam keadaan najis gitu ya. Kan tadi najis ya karena ada darah gitu ya. Ya. Itu kalau dalam fikih Syafi'i sebaiknya saat kondisi normal dia mengulang sholatnya atau mengqadha namanya. Gitu ya. Karena sholat yang dilakukan dalam kondisi najis itu namanya sholat lihurmatil waqti. Sholat hanya untuk menghormati waktu masuknya waktu sholat. Ya, hanya lihurmatil waqti. Ya, tapi kalau fikih madzhab yang lain itu tidak perlu mengulangnya. Ya, karena itu kondisi darurat. Jadi, sendawa sampai muntah nggak? Oh enggak. Oh blegean. Enggak batal. Nggih. Sendawa boten membatalkan sholat. Nggih. Misalkan dia itu tidur sampai pulas sehingga dia itu bangun lebih subuh. Nggih. Terkejut melihat waktu sehingga untuk subuh itu juga Sudah habis. Nggih. Nggih, enggak apa-apa, langsung sholat.
Nah, Nabi pernah itu mengalami begitu. Nabi sedang bepergian, gitu ya, kelelahan, semuanya ketiduran, nggak bangun waktu subuh. Bangun matahari sudah terbit. Nggak apa-apa, langsung sholat. Ya. Nah, sholat qadha itu yang seperti itu. Yang namanya qadha itu sholat bukan pada waktunya. Ya. Waktu subuh itu kan jam 4 sampai jam 5 seumpama gitu ya. Kita sholatnya jam 6. Itu namanya qadha. Tapi qadha itu untuk yang tidak disengaja meninggalkannya kan gitu ya. Kalau yang disengaja tidak diqadha tapi wajib bertobat karena dia meninggalkan sholat. Itu kalau dalam fikih non syafi'i. Kalau fikih syafi'i tetap wajib qadha. Ya. Sekalipun dia sengaja meninggalkan sholatnya. Ustaz, J. kalau ini kan katanya saat nabung itu saat muda mungkin kita belum sadar, mungkin kita belum tahu oh sholat itu wajib atau gimana tuh. Misalnya kita sudah setelah dewasa kita Ngerti kewajiban sholat? itu apakah itu harus dibuat? Ya, ada dua pendapat. Ya. Ada pendapat yang mengatakan ya, diqadha dengan mencicil. Jadi setiap habis sholat kita mengulang sholat. Ya. Niatnya qadha untuk nyicil sholat yang dulu tidak dilakukan saat remaja. Tapi ada yang mengatakan ini yang lebih ringan menurut saya, tidak perlu, tapi cukup dengan taubat. Ya, bertobat saja, mohon ampun kepada Allah ya atas dosa di masa lalu, yaitu dosa tidak melaksanakan sholat. Gitu ya. Cukup dengan bertobat. Tapi bertobat itu kan urutannya kan begitu ya. Berhenti dari melakukan dosa itu, menyesalinya, tidak akan mengulanginya lagi, memperbanyak istighfar dan memperbanyak amal soleh. Nah, gitu ya. Tobat yang benar itu begitu. Ya. Jadi ini yang menurut saya yang meringankan. Ya. Tidak perlu diqadha yang sudah lewat karena sudah terlalu lama, kita juga lupa jumlahnya berapa, cukup ditobati. Tapi ada juga yang berpendapat, kalau tidak salah ada yang bercerita Gus Baha katanya begitu, ya pendapatnya diqadha. Jadi setiap habis sholat lagi, niatnya mengqadha sholat yang ditinggalkan di masa lalu. Ya itulah pendapat ya, banyak ulama yang berpendapat seperti itu. Ya. Boleh berbeda, bukan badiah, mengqadha. Ya, mengqadha. Ada yang mau ditanyakan lagi? Enggak? Ustaz, memperjelas penjelasan Ustaz tadi yang mengenai melakukan banyak gerakan. Yang contohnya menggaru tadi, kita kan bisa menyikapi dengan menggarunya dengan jari. Kemudian kalau ada di tempat lain itu kan berarti harus gerak lagi ya Ustaz. Kita tetap atau menunggu gerakan Berapa? Yang penting jangan berturut-turut. berarti bisa rokaat berikutnya gitu ya Ustaz. Ya bisa seumpama ya. Saat ruku kita menggaruk satu titik. Ya, kemudian bangkitnya tidak, menggaruk lagi di titik yang lain. Ya. Saat sujud menggaruk lagi titik yang lain lagi. Ya, di dalam gerakan yang berbeda. Berarti tidak ada batasan ya Ustadz ya? Iya, yang penting tidak berturut-turut. Yang penting pindah gerakan. Ya, jangan berturut-turut. Jadi yang berturut-turut itu yang bisa membatalkan. Monggo Ibu ada yang mau ditanyakan lagi. Iya, misalnya kita jamaah, sholat jamaah, terus kita kan masbuk, Iya. ikut salam sama imam. Terus kita sudah sebut dan ngobrol sama teman baru diingatkan kalau saya kurang sabar langsung aja nggak usah. Iya, langsung dilanjutkan. Itu karena lupa, tidak sadar, gitu ya. Iya. Jadi kan kadang-kadang ada yang memperhatikan sholat kita, ya di TNI, katanya kurang rokaatnya, ya dikasih tahu, Mbak, jadi kan kurang satu lagi, gitu ya. Ya udah nambah, kemudian sebelum salam sujud sahwi. Berarti nambahnya satu aja. Ya terserah kurangnya berapa. Tidak ulang dari awal Ustaz. Iya enggak. Ya seperti yang Nabi contohkan tadi itu begitu. Iya ya. Kan tidak disengaja. Gitu. Saya juga tidak tahu. Iya. Moga Ibu ada yang ditanyakan lagi? Welok selamat. Pertemuan berikutnya nanti tentang apa dulu? Tentang macam-macam sholat sunnah apa tentang sholat jamaah dulu?
Tentang sholat jamaah dulu. Oke. Ya, nanti pertemuan berikutnya tentang sholat jamaah. Selesai bab sholat jamaah, kemudian tentang macam-macamnya sholat sunnah. Ya. Pakat ini Bu. Pakat ya. Ya. Sambung ya. Sudah. Baik, saya khotbahnya di Pare, jadi harus pulang ke Pare. Ya. Kita cukupkan kajian kita pagi hari ini dengan bersama-sama baca alhamdulillah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.